Pak Tua. Aku datang melihatmu. Sudah bertahun-tahun berlalu. Aku sendirian membesarkan Piao Piao tidak mudah. Tapi Piao Piao juga sukses. Lulus ujian masuk universitas. Aku merasa sudah tidak mengecewakanmu. Pak, kamu baik-baik saja? Ada apa? Ling Er, apakah itu kamu? Pak, nadimu lemah, mungkin serangan jantung. Jangan panik, di tasku ada obat jantung. Tahan sebentar. Buka mulutmu, letakkan obat di bawah lidah. Bagaimana, Pak? Sudah lebih baik? Bisa bernapas? Ling Er. Benar-benar kamu. Akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Pak, kamu salah orang, aku bukan Ling Er. Namaku Liu Yun. Kamu ngapain? Gila ya? Sinting. Ling Er, lihat. Sepertinya aku melihatmu lagi. Papa angkat, kamu kenapa? Tidak enak badan? Aku akan panggil dokter. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Pergi. Bantu aku selidiki seorang perempuan bernama Liu Yun. Sialan benar. Sudah hampir 50 tahun. Masih bisa ketemu orang sinting seperti ini. Cepat lihat, deretan mobil mewah. Plat nomor mobil depannya 58, keren banget. Kamu tidak tahu? Ini adalah rombongan mobil khusus Raja Kapal Huo dari Provinsi Jiang, satu-satunya. Katanya plat nomornya khusus disetujui dari atas. Seluruh Provinsi Jiang cuma dia yang punya. APA, Raja Huo. Yang legendaris itu, menguasai dunia hitam dan putih. Raja Huo yang sangat berkuasa. Cepat biar aku lihat dia, sembah hormat pada bos besar. Raja Huo apa? Gaya besar sekali. Lihat APA, kaca mobilnya saja. Kaca anti peluru khusus, dari luar tidak bisa melihat apa-apa. Wah, Xiao Yun pulang pas sekali. Cuci tangan dulu, lalu makan. Kakak Zhang. Maaf merepotkanmu masak di rumah, sungguh tidak enak hati. Apa susah-susahnya, aku. Sendirian juga gabut, mending belanja ke pasar. Beli sayur lebih banyak, terus. Masaknya tinggal tambah lauk, gampang kok. Bu, dengerin aku. Zaman sekarang, pria baik seperti Paman Zhang yang perhatian. Jago masak dan peduli keluarga. Susah banget dicari. Bu, ibu harus manfaatkan kesempatan ini, kalau lewat. Nggak ada lagi yang kayak gini. Udah, cepet makan, lapar nih. Iga bakar Paman Zhang, paling enak. Saka ya? Kalau saka, makan banyak-banyak. Makasih Paman Zhang. Makan-makan. Bapak angkat bulan depan, kapal kargo super kita. Yang investasi di Ocean Group bakal uji coba. Total nilai 4 miliar, Direktur Wang minta Bapak hadir langsung buka acara. Dia juga mau meeting besok. Bahas rencana kerjasama.
Urusan kecil. Kalian aja yang urus. Aku sekarang. Ada hal lebih penting. Apa yang lebih penting dari proyek 4 miliar? Tentu saja. Cariin kamu ibu. Ini daftar obat hari ini, nanti antar ini. Ke pasien ranjang 3. Oke, siap. Apa ini? Tamu penting siapa? Mukanya kok familiar, kayak pernah lihat. Dia lagi? Si gila di kuburan itu. Dia mau apa ke sini? Ibu Liu Yun. Ketemu lagi. Kamu mau apa? Aku mau cari kamu. Penyakitmu nggak bisa aku obati, langsung aja ke lantai atas. Daftar psikiater, periksa otakmu. Ada masalah apa? Aku mau medical check-up. Kamu. Periksa aku sendiri. Aku lagi sibuk, masa nggak lihat? Di belakang masih banyak pasien antri. Harusnya ikut aturan rumah sakit, antri di belakang. Iya nih, kita juga pada nunggu. Melihat penyakit dan memiliki hak istimewa untuk memakainya. Sungguh tidak sopan. Tolong tenang semuanya, ini Tuan Hua kami. Tahu kalian susah berobat, capek antri. Jadi hari ini Tuan Huo khusus mengundang kalian. Dengan kartu VIP ini, bisa langsung ke rumah sakit swasta internasional milik Grup Huo. Kami juga punya tim profesional terbaik se-Indonesia. Layanan one-on-one. Dan semua biaya pengobatan, pemeriksaan ditanggung Tuan Huo. Rumah sakit swasta internasional Huo, yang biaya flu saja. Bisa sampai ribuan, gratis total. Ini beneran? Oh, aku ingat, dia itu yang sering. Mongkol di Berita Economy, Raja Kepeljong Province. Hu Qingshan. Ya ampun, dia ITU yang kuasai dunia hitam putih. Kaki di Jiangcheng injak sedikit, gempa 3 kali, Tuan Huo. What Tuan Huo? Tuan Huo, baik sekali Tuan Huo. Kita pergi dulu, nggak ganggu Anda berobat. Silakan Anda duluan, makasih Tuan Huo. Dia ternyata Tuan Huo itu. Baik, Kepala Perawat Liu. Sekarang cuma tinggal aku satu pasien. Sekarang kamu bisa melayaniku. Tuan Huo, ya? Tidak tahu kenapa orang sebesar Anda mau merendahkan diri datang cari aku. Kepala perawat kecil. Ada keperluan apa? Aku cuma orang biasa mau pensiun. Pengin hidup tenang, kita beda dunia. Kamu cari aku buat apa? Aku mau kamu menikah denganku. Apa katamu? Menikahlah denganku. Jadi istriku. Tuan Huo, aku lagi nggak ada waktu buat bercanda ginian. Orang seperti Anda mau cari cewek cantik. Mana ada susahnya. Nggak perlu cari perempuan setengah baya seperti aku. Anda masih. Silakan pulang. Tapi di pemakaman, aku sudah menciummu. Diamlah kau. Waktu di pemakaman kemarin, seharusnya aku memukulmu. Kali ini aku genapkan. Bajingan. Tuan Huo.
Pukulan yang bagus, cukup garang. Aku suka. Liu Yun, kamu ingat baik-baik. Wanita yang aku, Huo Qingshan, inginkan. Tidak akan bisa lari. Aku akan membuatmu rela menikah denganku. Bu, aku punya kabar baik yang luar biasa. Aku dapat beasiswa. Dan aku juga dapat kesempatan magang di perusahaan besar. Di sekolahku, hanya aku yang dapat. Benar. Anakku hebat sekali. Perusahaan mana? Itu loh, grup Huo, keluarga Huo si Raja Kapal. Ibu tahu kan? Ini perusahaan terbesar di provinsi kita. Banyak lulusan universitas top berebut ingin masuk. Tak disangka aku yang dapat. Katanya bos mereka sangat mengagumiku. Grup Huo. Bagaimana bisa? Bu, ini bagus. Aku akan tunjukkan performa terbaik saat magang. Mungkin setelah lulus bisa langsung kerja di sana. Nanti aku yang akan menghidupi ibu. Bu, kamu kenapa? Wajahmu kenapa pucat sekali? Apa badan tidak enak? Atau lelah di rumah sakit? Ah, tidak. Ibu terlalu senang untukmu. Xiao Yun. Piao piao. Aku di toko buah bawah, beli buah untuk kalian. Jangan lupa dimakan. Terima kasih Paman Zhang, paman yang paling baik. Piao piao, aku dengar. Kamu dapat kesempatan magang di perusahaan besar. Piao piao sudah berkembang. Perusahaan mana? Grup Huo. Wah, itu kan bos besar di provinsi kita. Wah, piao piao hebat ya. Aku kasih tahu kalian, tadi waktu aku naik. Di bawah komplek kita parkir mobil mewah banyak banget. Aku lihat ada beberapa mobil yang harganya bikin orang shock. Nggak tahu bos besar mana yang datang ke komplek kumuh kita. Buat urusan apa? Beneran nggak? Aku lihat dulu. Wah, beneran banyak mobil mewah. Nomor platnya aja 58. Keren banget sih. Bu, cepat lihat. TAPI. Orang sekaya gini kok bisa datang ke komplek tua kita? Jangan-jangan cari siapa ya? Bu, kenapa? Aku belum sempat lihat pemilik mobilnya kayak gimana. Laosang, kamu kan selalu pengin hidup bareng aku. Kamu maksudnya? Aku setuju. Lao Zhang, ayo kita menikah. Xiao Yun. Kamu beneran mau nikah sama aku? Bu, akhirnya kamu sadar juga. Bagus banget. Paman Zhang baik banget sama kamu. Ngejar kamu bertahun-tahun. Akhirnya kamu mau juga. Xiao Yun, meskipun aku Lao Sang nggak punya kemampuan hebat. Tapi kamu tenang aja, aku pasti akan jaga kamu. Sama Piao Piao baik-baik. Oh, aku juga punya sedikit uang pensiun, nanti pas kamu pensiun. Kita bisa jalan-jalan. Kamu tenang aja. Sisa hidupku. Aku pasti akan baik sama kamu. Sama ibu. Ada aku juga, nanti lulus masuk grup Huo. Aku pasti kerja keras. Nanti cari uang buat nafkahin ibu dan Paman Zhang.
Oke. Tuan Huo, Sudah sadar? aku sebentar lagi menikah. Tolong jangan ganggu aku lagi. Menikah? Dengan siapa? Dengan yang di lantai atas itu. Pria bernama Zhang Qiang itu? Si pecundang itu. Kamu menyelidikiku? Kamu bahkan menyelidiki Zhang Qiang? Menyelidiki calon istriku. Ada yang salah? Pria yang pecundang seumur hidup seperti itu. Tidak pantas untukmu. Pantas atau tidak, bukan Tuan Huo yang menentukan. Aku hanya orang biasa. Ingin hidup tenang di sisa hidupku. Zhang Qiang. Cocok untukku. Cocok atau tidak? Bukan sekadar omongan. Akan kubuat kamu tahu. Aku dan dia. Sebenarnya, apa bedanya? Kenapa jantungku berdegup kencang begini? Xiaoyan, kita sebentar lagi menikah, aku ingin membelikanmu cincin. Kamu baik hati. Oh. Halo, tolong ambilkan yang itu untuk kulihat. Baik, Pak. Selera Anda bagus sekali. Ini emas 18K dengan hiasan berlian kecil dari Afrika Selatan. Desainnya klasik, sangat elegan, dan harganya sangat terjangkau. Hanya 8.800 yuan. 8.800? Tapi kayaknya agak kecil ya. Nggak kelihatan kalau nggak diperhatikan. Yang besar itu harganya berapa? Yang ini lebih spektakuler. 3 karat potongan sempurna. Berlian murni melambangkan cintaku padamu. Juga pilihan utama Pezanggan Pengantin baru. Harganya 188.000 yuan. Berapa? 188.000 yuan. Terlalu mahal, aku nggak sanggup beli. Xiaoyan. Maafkan aku nggak mampu. Nggak bisa beli yang besar, hanya bisa beli yang kecil. Aku salah denganmu. Tidak apa-apa, Zhang tidak bersalah. Kau punya hati ini. Itu lebih berharga dari apapun. Yang penting dalam hidup adalah kenyataan. Menurutku yang 8.800 ini sudah cukup bagus dan cerah. Xiaoyan. Kamu benar-benar luar biasa. Tunang, aku pasti akan berusaha lebih baik untukmu di masa depan. Bungkus yang 188.000 itu untukku. Selain cincin ini, semua yang cocok untuk pernikahan di toko ini. Kalung, gelang, anting, semuanya bungkus untukku. Tuan, baik-baik, tidak masalah. Pilih yang terbaik. Pasti pilih yang terbaik. Aku ingin memberikannya untuk calon istriku. Tuan, istri Anda sangat beruntung. Bisa menerima hadiah seberharga ini dari Anda. Benarkah? Bagaimana menurutmu? Tuan ini. Aku tidak mengenalmu. Lao Sang. Ayo pergi. Beritahu semua, di seluruh mal ini. Semua yang berhubungan dengan pernikahan. Gaun pengantin, permen pernikahan, perlengkapan tempat tidur, perabot, dekorasi. Pilih yang terbaik, semuanya bungkus untukku. Baik, Tuan Huo. Tuan Huo ini benar-benar kaya. Kalau aku sekaya dia,
Aku tidak akan sampai tidak bisa membelikanmu cincin. Xiaoyan, maafkan aku. Aku telah menyusahkanmu. Menurutku sekarang sudah cukup baik. Hidup berdua, buat apa butuh banyak uang? Lagi pula, beli cincin ratusan ribu untuk dipakai di tangan. Bukannya itu terlalu berlebihan? Hanya orang bodoh yang melakukan itu. Xiaoyan, kamu benar-benar sangat baik. Meskipun aku, Lao Sang, tidak punya kemampuan besar. Tapi hatiku ini sungguh tulus. Tenanglah. Meski harus mempertaruhkan nyawaku. Di sisa hidupku, aku akan membuatmu hidup lebih baik. Lao Sang. Sepertinya mal ini sudah dipesan oleh orang kaya hari ini. Hari ini kita tidak bisa beli apa-apa, datang lain kali saja. Baik, ayo makan, jalan. Wah, siapa yang mengirim ini? Cantik sekali. Wah, Kak Liu, selamat ya. Anda benar-benar menyimpan rahasia. Kapan rencananya ngundang kita makan pernikahan? Iya dong. Kalian sudah tahu? Iya, ini permen pernikahan dan bingkisannya. Langsung dikirim ke bagian kita, menumpuk seperti gunung. Masa nggak tahu? Kak Liu, kamu terlalu rendah hati. Iya dong. Bingkisan ini pasti harganya ribuan sampai puluhan ribu. Terlalu royal, kita semua iri banget. Kamu kan mau pensiun. Masih bisa menikah dengan pria sekaya ini. Permen pernikahan apa? Bingkisan apa? Aku nggak tahu sama sekali. Siapa yang ngirim? Ini nih, masih banyak lagi. Katanya untuk semua orang di bagian kita. Dikirim pagi-pagi, beberapa orang yang ngangkutnya. Katanya hadiah dari calon suamimu untuk kita semua. Huo Qingshan. Dia mau apa sih? Ah, ini bukan. Oh Kak Liu, jangan sembunyi-sembunyi lagi. Kita semua senang kok. Lihat nih kemasannya. Kualitas dan logonya, ini bukan cuma bingkisan biasa. Ini barang mewah. Bisa menikah dengan pria sekaya. Dan dermawan, hidupmu bakal enak nanti. Bu cepat lihat. Cincin berlian ini berkilauan, cantik banget. Piao, ini barang-barang dari mana? Dan cincin ini? Pasti dari Paman Zhang. Bu, Paman Zhang baik banget sama ibu. Dia biasanya kelihatannya sederhana. Ternyata kaya banget, bisa beli banyak barang. Dan cincin berlian sebesar ini. Bu, kayaknya Paman Zhang ngabisin semua hartanya. Buat nikahin ibu. Bu, Paman Zhang baik banget. Ibu dapat harta karun nih. Ini bukan dari Lao Zhang. Jangan sentuh barang-barang ini. Bukan dari Paman Zhang? Lalu dari siapa? Bu. Ini semua barang buat pernikahan. Kotak permen merah ini. Dan ini kayaknya gaun pengantin, Bu. Pasti dari Paman Zhang. Jangan pedulikan ini dari siapa. Pokoknya jangan disentuh. Kita harus kembalikan. Semuanya dalam keadaan utuh. Kenapa harus dikembalikan, Bu? Menurutku Paman Zhang itu terlalu baik. Ngasih hadiah juga malu-malu. Bu, ibu belum nikah dengannya. Sudah mulai hematin uang Paman Zhang. Bilang gak suka, tapi sebenarnya. Di hati ibu sudah senang banget kan? Anak ini. Ibyo, hari ini kan hari pernikahanmu. Kenapa kamu pakai baju sederhana gini? Barang-barang yang dikasih Paman Zhang mana? Gon penggantin cantik itu mana? Perhiasannya juga. Cincin berlian besar itu mana? Kok gak ada yang dipakai? Sayang banget. Ibu kan udah bilang, barang-barang itu gak boleh dipakai. Cepetan pergi, jangan sampai telat.
Iya. Ayo pergi. Belum pernah lihat pengantin kayak kamu gini. Sudah, ayo pergi. Xiao Yun, Piao Piao, Kalian Datang. Waduh Lao Zhang, kamu nikah. Kok bisa? Sederhana banget sih, gak ada dekorasi yang bagus, gak ada kemewahan. Bahkan gak sebagus pesta bulanan cucuku. Gak malu apa? Kakak Wang. Aku rasa ini bagus. Sederhana tapi hangat. Aku suka. Kurang pengalaman, cuma kamu yang bilang bagus. Lihat tuh orang lain, itu baru namanya pernikahan. Lihat tuh kemewahannya, gaya-gayaannya, pasti mahal banget. Loh pengantin itu namanya juga Liu Yun. Mungkin namanya sama. Namanya sama tapi nasib beda jauh. Lihat tuh kemewahannya, gaya-gayaannya. Bandingin sama kamu. Tapi ngomong-ngomong, kamu udah setua ini, udah separuh baya. Dapat orang baik yang mau nerima aja udah untung, masih ngarep. Pesta mewah, jangan mimpi. Xiao Yun. Maaf ya. Bikin kamu malu. Lao Zhang, jangan gitu. Aku beneran suka ini. Aku senang hal-hal permukaan. Gak penting. Cuma kamu yang bilang gitu, udah. Gak mau malu di sini, cepetan mulai aja. Tempat jelek begini, sederhana banget, gak tahu. Pantas gak dapat angpau 500.000 dariku. Ya udah makan aja. Kita masuk juga yuk. Sudah siap? Semua sudah diatur, hotel termewah di kota. Tepat di sebelah Sang Qiang dan Liu Yun mereka. Baik. Sekarang berangkat. Ayah angkat. Gaya kita cukup besar. Tapi Liu Yun menikah dengan orang lain, bukan kamu. Kalau begitu, rebut saja. Xiao Yun. Aku sudah menunggu hari ini lama sekali. Akhirnya aku bisa menikahimu. Sangat bagus. Ibuku akhirnya akan menikah dengan Paman Sang. Kita akan menjadi satu keluarga. Apa yang bagus untuk difoto, suasana sederhana seperti ini. Aku malu memposting pesta ini di media sosial, memalukan. Ternyata benar, pernikahan kedua memang pernikahan kedua, diadakan dengan murah. Silakan pengantin wanita Liu Yun, apakah Anda bersedia menikahi pria di samping Anda, Qian Zhangchang, sebagai suami sah Anda? Tuan, apakah Anda datang untuk menghadiri pernikahan? Aku datang untuk menculik pengantin. Bukan. Ya ampun, ini seperti adegan di film. Bos kaya menculik pengantin? Siapa pria tua ini? Aku tidak tahu, sudah tua. Masih bermain gaya bos kaya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Huo Qingshan. APA. Pemimpin keluarga Huo. Huo Qingshan. Tua kenapa? Cinta tidak mengenal usia. Siapa bilang orang tua tidak boleh memiliki dorongan cinta? Aku memang ingin mencintai dengan berkuasa. Mencintai tanpa ragu, tanpa takut. Ya ampun, sangat keren, pantas pemimpin keluarga Huo. Sangat memikat. Liu Yun, kemari.
Huo Qingshan, kamu gila? Ini pernikahanku dengan Lao Shang. Ya, tidak. Berdasarkan apa kamu berpikir? Wanita milikku, Huo Qingshan, akan menikah dengan orang lain? Kenapa pria kaya tua suka Liu Yun? Dia biasa-biasa saja, mana bisa dibandingkan denganku. Aku bukan wanitamu. Kamu kok begitu? Xiao Yun itu milikku. Lao Shang, Kamu terlihat cantik hari ini. Sayangnya, kamu salah memilih pengantin pria. Huo Qingshan, apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah sudah kubilang? Aku datang untuk menculik pengantin. Liu Yun, jangan paksa aku menggunakan kekerasan. Kamu tahu, apa yang diinginkan Huo Qingshan tidak pernah tidak bisa didapatkan. Huo Qingshan, aku sudah hampir 50 tahun, tidak ada waktu untuk bermain-main denganmu di sini. Permainan Sio galak jatuh cinta padaku. Ini bukan permainan. Aku serius. Kalau begitu aku juga tidak akan menikah denganmu. Apakah kamu akan menikahi si lemah Lao Shang ini? Pernahkah kamu berpikir, wanitaku, jika direbut orang lain, apa yang akan kulakukan padanya? Kamu mengancamku? Terkadang, untuk mencapai tujuan, menggunakan beberapa cara, itu masih dalam batas yang wajar. Oh ya, putrimu, sepertinya juga magang di grup Huo, ya? Ibyo, Yun Yun, ayo pergi denganku. Aku janji akan memberimu dan putrimu kehidupan terbaik. Hidup stabil yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya. Aku 100 kali lebih baik dari Lao Shang itu. Baik. Aku akan pergi denganmu. Tapi kamu harus berjanji padaku. Tidak boleh menyentuh Lao Shang dan Piao Piao. Sedikit pun. Baik. Huo Qingshan bicara pasti ditepati. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Huo Qingshan, kamu mau membawaku kemana? Turunkan aku. Huo Qingshan susah payah menculik seorang istri. Mana mungkin mudah melepaskannya. lepaskan aku, Ibyo. Berhenti. Kamu putri Liu Yun? Minggir, kalian para perampok. Ibuku sudah hampir 50 tahun. Kalian menculiknya buat apa? Huo Qingshan, kamu mau bawa aku kemana? Turunkan aku. Ke sebelah, adakan pernikahan kita. Tidak mungkin. Huo Qingshan, jangan bermimpi. Aku hanya setuju ikut kamu, tidak setuju menikah denganmu. Dan aku tidak akan pernah menikah denganmu. Kamu yakin? Pernikahan dibatalkan. Ya. Yun Yun. Aku, Huo Qingshan, bisa menunggu. Aku tunggu sampai kau bilang mau, baru kita lanjut. Kalau aku buat kamu menunggu sampai tua, kamu masih mau? Mau aku gendong masuk? Baiklah. Waduh, Liu Yun ini beneran. Dapat hidup enak. Tolong bantu ibu saya, mohon. Aduh, lihatlah ibumu sekarang.
Hidupnya apa? Naik mobil mewah. Kayaknya mau susah? Bantu APA? Iya, ibumu mau jadi nyonya kaya, kamu? Mau nggak ibumu hidup enak? Kalau suka ibuku, aku antar dia nikah sendiri. Aku jadi anak orang kaya. Pahwo, ibuku juga masih muda. Mau lihat ibuku? Aku mau. Killian, Lihat nggak? Semua orang mendoakan kita. Mereka mendoakan uang, bukan kamu. Kamu nggak suka uang? Kalau aku gadis 20 tahun, aku suka uang. Tapi sekarang, aku hampir 50 tahun, buat apa uang banyak? Yang aku mau cuma hidup tenang dan stabil. Dengan Zhang Qiang itu. Baik. Akan aku tunjukkan padamu. Zhang Qiang ini bisa kasih apa? Hidup tenang? Zhang Qiang. Aku, Guo Qingshan, bekerja. Selalu kasih kesempatan. Hari ini, di depan Yunyun, aku kasih kesempatan lagi. Asal kau bilang di depanku, kau mau Yunyun. Berani kau nikahi dia? Asal kau bilang, berani. Aku lepaskan dia. waduh, ada adegan baru lagi. Bos tua galak. Bersaing dengan anak muda miskin untuk mendapatkan wanita, kenapa aku tidak pernah dapat kesempatan seperti ini? Kenapa aku tidak pernah dapat giliran? Paman Zhang, katakanlah. Katakan bahwa kamu masih ingin menikahi ibuku. Dia tidak peduli apakah kamu punya uang atau tidak. Dia hanya ingin kebahagiaan. Kamu sudah memikirkannya baik-baik? Perkataan yang sudah keluar harus dipertanggungjawabkan. Kamu berani? Paman Zhang, katakanlah, aku mohon. Paman Zhang ini benar-benar membuatku gila. Piau-piau, Paman Zhang ini. Hanya orang biasa, apa yang bisa kulakukan? Melawan keluarga Huo? Sudah lihat? Ini yang kamu inginkan? Hidup tenang? Kamu memilih pria, kok bisa pilih yang tua? Dan tidak bertanggung jawab? Kamu juga sudah tua, tidak malu mengomentari orang lain? Ibu, kalian mau bawa ibuku kemana? Tunang, ayah angkat akan merawatnya dengan baik. Baik itu kakek miskin atau anak muda miskin. Tidak bisa menandingi bos yang galak ini, ya? Huo Qingshan, kamu kekanak-kanakan. Aku kekanak-kanakan? Ya. Kamu tahu Paman Zhang orangnya jujur, penakut. Masih mau menakut-nakutinya, menghinanya? Aku tidak menakut-nakutinya. Jika dia benar-benar berani setuju, aku benar-benar akan melepaskanmu. Tapi dia tidak berani. Ini membuktikan dia sama sekali tidak mencintaimu. Kalau begitu, apakah kamu mencintaiku? Ya, aku mencintaimu. Jangan ngawur. Aku tidak ngawur. Sejak saat kamu menyelamatkanku, aku sudah jatuh cinta padamu. Aku rela melakukan apapun untukmu. Kalau begitu, bisa kuartikan. Membalas budi dengan kejahatan? Tidak, aku menyerahkan diriku padamu. Sudah tua-tua? Tidak malu? Aku akan tunjukkan ketulusanku padamu. Di sini, akan menjadi rumahmu selamanya. Ini bukan rumahku. Kasih aku 99 hari. Maksudnya apa? Dalam 99 hari,
Aku akan gunakan segala cara untuk membuatmu jatuh cinta dan mau menikah denganku. Menjadi istri Huo Qingshan. Kamu gila ya? Kalau dalam 99 hari hatimu belum juga berubah, aku akan melepaskanmu. Benar-benar tidak akan mengganggumu lagi. Hah? Apa yang kamu katakan tadi benar? Aku, Huo Qingshan, selalu menepati janji. Jangan cuma mikir kabur. Aku yakin bisa membuatmu jatuh cinta. Aku nggak tahu Piao Piao. Gimana kabarnya ya? Piao Piao Tanggu. Keluarga Huo, bisa nggak jangan dekat-dekat aku? Ayahmu merebut ibuku, sekarang kamu ganggu aku, ya? Bukan itu maksudku. Kalau begitu, bilang, ibuku dikurung ayahmu. Di mana? Dia udah mau pensiun. Kenapa kalian nggak bisa lepaskan dia? Piao Piao, tenang. Ayah angkat pasti nggak akan. Sekiri Bibi Yun. Dia cuma sedang mengejar Bibi Yun. Cara keluarga Huo ngejar orang memang unik. Baikin jejak. Lu Piao Piao, Putri Lu Yun, sudah keluar dari grup perusahaan. Dia menanjakan permusuhan kuat pada kita. Jaga saja keamanannya. Nanti setelah Yun nikah denganku, dia pasti jadi keluarga. Sayap. Oh ya, ke ruang bawah tanah. Bawa mereka ke halaman depan, aku yang urus sendiri. Sekarang Yun tinggal di sini, aku nggak mau dia lihat. Barang kotor yang bikin dia takut. Sayap. Ayo. Kok pada pergi semua? Tapi ini kesempatan bagus buat kabur. Aku harus cari Piao Piao. Langsung bawa dia pergi jauh. Beneran mau urus sendiri, Tuan? Aku ingin memasak sup untuk Yun sendiri. Tapi, membunuh seekor domba dengan senjata, apakah itu berlebihan? Kamu tahu apa? Aku sudah tua. Bisakah aku membunuhnya? Anda benar. Yun, Huo Qingshan. Dia benar-benar bisa membunuh orang. bukankah aku menyuruhmu menjaganya? Bagaimana jika dia ketakutan? Hanya membunuh seekor domba, seharusnya tidak menakuti nyonya. Kamu tahu apa? Yun adalah perawat, hatinya baik. Bisakah dia melihat ini? Cepat bersihkan, nanti aku akan memasak sup. Baik. Menakutkan. Yun. Kamu. Yun. Penakut sekali, membunuh seekor domba saja bisa pingsan. Kamu sudah sadar? Bagaimana perasaanmu? Kepala masih pusing? Jangan mendekat. Maaf, Yun. Ini salahku. Aku menakuti kamu. Jangan bicara apapun, aku tidak akan mendengarkan. Aku hanya tahu, orang yang berbuat jahat akan dihukum oleh hukum. Aku akan melapor ke polisi. Kenapa? Hanya membunuh seekor domba, perlu melapor ke polisi? Membunuh domba? Bukankah kamu sedang... Jangan-jangan kamu pikir, aku tadi membunuh orang? Lucu sekali. Sekarang adalah masyarakat hukum, aku adalah warga yang taat hukum,
Bagaimana mungkin aku membunuh orang? Aku hanya ingin memasak domba sendiri untuk menguatkan tubuhmu. Ini domba yang khusus dikirim dari padang rumput. Aku yang memasaknya sendiri. Ayo, cicipi. Apa aku salah paham padanya? Kenapa dia begitu baik hari ini? Kalau begitu, bisakah kamu melepaskanku? Tidak bisa, Yunyun. Aku tidak tega melepaskanmu. Aku takut jika aku melepaskanmu, kamu akan menghilang tanpa jejak. Apalagi, aku percaya kamu akan jatuh cinta padaku. Sama sekali tidak mungkin. Kamu keluar saja, aku mau istirahat. Kalau begitu istirahatlah yang nyaman. Jangan lupa minum supnya ya. Kenapa jantungku berdetak begitu cepat? Jangan-jangan aku menyukainya. Tidak mungkin. Tuan Huo, Nyonya masih tidak mau menerima kebaikanmu? Apakah kita harus menculik putrinya, Liu Piao Piao? Juga, supaya dia tidak bisa menolak. Apa yang akan mereka lakukan pada Piao Piao? Diam. Putri Nyonya adalah putriku juga. Siapapun tidak boleh menyentuhnya. Yang aku inginkan bukan membuat Yunyun menyerah. Yang aku inginkan adalah hatinya. Mengerti? Maaf, aku yang tidak berpikir jernih. Kali ini, aku bisa memaafkanmu. Tapi kalau lain kali, Bagaimana aku bisa percaya? Huo Qingshan itu orang baik? Dia adalah sampah masyarakat yang sepenuhnya jahat. Tidak bisa. Aku harus cepat mencari cara. Jangan sampai mereka menyakiti Piao Piao. Nyonya, waktunya makan. Bawa pergi. Aku tidak mau makan. Tapi Tuan Huo bilang, Bilang saja padanya, aku tidak mau makan. bagaimana kabar Nyonya? Tuan Huo, Nyonya tidak mau makan. Sudah sehari tidak makan. Suruh dapur menyiapkan sup ejia dengan kurma merah dan longan ketan. Bawa ke dapur kecil, sekarang. Baik, Tuan Huo.
Yun Yun. Bangun, minum buburnya. Yun Yun. Aku tahu kamu belum tidur, bangunlah makan. Aku tidak mau makan. Aku hitung sampai 3, jika kamu tetap tidak mau makan. Aku yang akan menyuapimu. 3, 2, 'Kamu Huo Qingshan, kamu tidak tahu malu. Sudah tua begini, tidak tahu malu ya?' Katakan sekarang. Kamu makan atau tidak? Kalian mau apa dengan Piao Piao? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku sudah mendengar semuanya. Kalian sudah menculikku, masih kurang? Mau menculik Piao Piao juga? Karena ini, kamu sengaja tidak makan seharian? Betul, kalau kamu berani melakukan sesuatu pada Piao Piao, aku akan mogok makan sampai mati, biar kamu tidak pernah bisa memilikiku. Kalau aku bilang, aku memang sengaja mengancammu dengan putrimu agar kamu menikah denganku? Beraninya kamu. Tenang, putrimu adalah putriku juga. Aku malah tidak sempat melindunginya. Ngapain aku menyakitinya? Dia baik-baik saja. Sungguh. Minum bubur ini, baru aku kasih tahu. Pintar sekali. Sudah cukup, sudah tua begini. Aku bukan anak kecil, ngapain dipuji pintar? Bukan anak kecil? Lalu kenapa mogok makan? Itu kan tingkah anak kecil. Kamu mau apa? Jangan macam-macam, Aku sudah menopause. Apa katamu? Aku serius. Aku tidak bisa, kalau kamu mau, cari orang lain saja. Aku cuma mau kamu. Sudah tua begini, kok masih mikir begituan? Kamu bisa tidak sih? Mau coba buktiin, bisa atau tidak? Jangan, mending cari cewek muda. Aku cuma mau sama kamu, gimana dong? Sudah kubilang aku tidak bisa, sudah tua. Kamu pahamlah. Tak kira Yun Yun ada sisi imutnya juga. Aku semakin suka sama kamu. Kamu. Sudah cukup. Sudah. Bercanda kok marah. Aku cuma lihat baju yang kamu pakai. Tidak enak dilihat, pengin copot aja. Kamu benar-benar mesum ya. Baju yang kamu pakai ini, apakah persiapan? Untuk dipakai saat menikah dengan Sang Qiang. Aku tidak suka. Kamu tidur lebih awal. Besok pagi, aku akan mengajakmu beli yang baru. Selamat pagi, Nyonya. Kamu benar-benar mengizinkanku keluar? Tidak takut aku kabur?
Seluruh mal sudah kusterilkan, mau lari kemana? Benar-benar uangnya kebanyakan sampai tidak tahu mau dibelanjakan apa. Apakah kamu sedang khawatir dengan uangku? Kudengar, langkah pertama wanita jatuh cinta pada pria adalah berhemat untuknya. Mimpi kali. Nanti aku habiskan semua kartumu. Lihat apakah kamu tidak sakit hati. Aku tidak percaya. Kamu tidak akan jatuh cinta padaku. Apakah mataku yang salah lihat? Apakah itu Huo Qingshan? Yang dipeluknya kok seorang wanita tua? Helen. Wanita itu adalah Huo Qingshan. Direbut dari pernikahan orang lain, mereka benar-benar cinta. Ya ampun, usianya kalau ditotal pasti sudah lebih dari 100 tahun. Aduh, lepaskan. Masih ada orang yang lihat. Kamu tidak malu. Aku masih punya muka. Kenapa? Menjadi wanita Huo Qingshan sangat memalukan. Kamu tahu tidak, berapa banyak orang yang iri padamu? Kalau begitu cari saja orang-orang yang iri itu untuk menemanimu. Tidak. Aku hanya mau kamu. Tidak tahu malu. Ini. Nyonya Lu. Huo Qingshan, perlu segitunya? Beli baju saja, buat keributan besar. Seperti kaisar memilih selir. Untukmu, sangat perlu. Pergilah, pilih apa yang kamu suka. Mereka masih menunggu pulang kerja. Huo Qingshan, apakah kamu merasa sangat galak dan tampan? Kalau uangmu kebanyakan dan tidak tahu mau diapakan. Lebih baik bangun 2 rumah sakit lagi, bermanfaat untuk rakyat. Beritahu mereka. Hari ini siapa yang tidak bisa menjual barang, langsung gulung tikar. Sayap. Nyonya Liu, hari ini seluruh mal hanya ada tamu Anda seorang. Kalau Anda tidak beli, kami semua harus angkat kaki. Tolonglah, saya punya keluarga yang harus dinafkahi, tidak bisa kehilangan pekerjaan lagi. Baiklah. Kamu cuma ingin aku membeli baju, kan? Oke. Kalau begitu, aku akan ambil sampai kamu menyesal. Justru yang aku inginkan. Yunyun. Baju ini warnanya meriah. Modelnya juga seksi, pasti cocok dipakai kamu. Aku sudah 48 tahun. 48 tahun kenapa? Apa kamu tidak percaya diri dengan tubuhmu sendiri? Sangat cantik. Ini. Yang ini. Dan juga yang ini. Ambil semuanya untuk dia. Tuan Huo, biar saya yang bawa. Hai. Aku hanya mau yang dia pegang. Yang dipegang orang lain, aku tidak mau. Dengarkan dia, minggir. Aku kuat. Ambil yang ini semuanya. Maaf Tuan, hari ini mal ditutup untuk umum. Silakan datang lain kali.
Sementara tidak buka untuk umum, mohon datang lain hari. Dipesan khusus? Siapa yang sebesar itu? Buka matamu lihat, ini tuan kedua dari keluarga Zhao. Kamu berani menghalangi? Tuan kedua Zhao. Tapi hari ini kalian tidak masak. Yang memesan hari ini adalah Tuan Huo, tuan kedua. ITU Hua Qingshan. Dia punya koneksi di dunia hitam dan putih, bahkan tuan rumah pun menghindarinya. Bagaimana kalau kita datang lain hari, jangan sampai bertemu dengannya. Huo Qingshan. Hanya orang yang setengah badannya sudah masuk liang kubur. Apa yang perlu didekatkan? Hai Yunyun, pelan-pelan, tunggu aku. Tuan Huo kan bilang justru yang diinginkan. Ini baru seberapa? Kamu bawa pelan-pelan saja. Bentuk tubuhnya. Oranaya. Dari mana datangnya wanita cantik seperti ini? Ayo, kita lihat lebih dekat. Tante, sendirian belanja? Kesepian kan? Bagaimana kalau aku temani, pasti membuatmu senang. Kamu anak muda ini bagaimana sih? Tidak tahu sopan santun menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda? Minggir dulu. Tante, jangan bilang begitu. Aku Zhao Hongze, paling menghargai orang tua, terutama seperti kamu yang masih cantik. Berkelas, lebih menarik dari gadis-gadis muda. Lebih menggoda. Suka yang mana, pilih saja. Aku Zhao Eryi yang Belian. Asalkan malam ini temani aku main. Kamu ngapain? Lepas. Tante, jangan malu-malu, kita cuma berteman. Lepas. Umurku sama kayak ibumu. Hati-hati, Tante. Kamu wangi banget, pesona wanita matang. Beneran bikin nagih. Lepas. Bajingan. Lepasin aku. Wah, Huyi Gawat. Ada orang ganggu Nyonya Liu di toko. Dia bahkan macam-macam. Apa? Kamu ngapain? Bajingan. Lepas. Sifat kerasnya bikin greget. Jangan emosi dong. Cuma temani aku main aja. Di umurku ini. Pasti bikin kamu susah lupa. Kamu ngapain? Lepas. Kamu mau apa? Tante, masa nggak tahu? Bikin kamu senang. Udah segini umurnya, masih terawat kayak buah persik. Tante, pasti kamu udah lama nahan ya? Kamu ini. Udah segini umurnya, masih pura-pura suci. Sebentar lagi, bakal ku bikin kamu lihat kemampuan asliku. Pasti bikin kamu rasain lagi muda. Jangan gini. Tolong, jangan gini. Jangan gimana? Gini ya. Tolong. Huo Qingshan, tolong aku. Bangsat, berhenti. Minggir. Yunyun, kamu nggak apa-apa? Huo Qingshan. Aku mau pulang. Yunyun, jangan takut. Siapa yang ganggu kamu? Aku yang habisin dia. Pakai tangan yang mana? Hua Qingshan, aku Zhao Jia Eryi. Kakaku Zhao Hongtao. Berani sentuh aku? Percaya nggak keluarga Zhao langsung perang sama kamu? Qingshan, jangan cari masalah. Huo Qingshan. Cuma wanita tua, kamu yakin mau?
menyentuhku demi wanita tua ini. Yunyun, kamu adalah wanitaku, siapa yang berani menyentuhmu? Harus membayar harganya. Apa yang kamu lakukan? Aduh, tanganku. Perang. Orang hina dari keluarga Zhao, dengarkan baik-baik. Kamu berani menyentuh wanitaku Huo Qingshan. Keluarga Zhao. Berapa banyak orang? Akan kubunuh semuanya. Aduh. Aku tidak berani lagi, maafkan aku kali ini, aduh. Lanjutkan. Hancurkan keempat anggota badannya. Buang ke depan pintu keluarga Zhao. Aduh, tanganku. Huo Qingshan. Keluarga Zhao tidak akan membiarkanmu. Sudah tidak apa-apa. Kita pulang. Kamu melukainya sampai seperti itu. Keluarga Zhao sangat berkuasa. Apakah ini akan mempengaruhi bisnismu? Aku bangkrut, tidak bisa menghidupimu ya. Aku tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudmu? Khawatir padaku. Jangan alihkan topik. Dengar. Aku sudah 55 tahun. Setengah kaki sudah masuk kubur. Perang uang dan kekuasaan, aku sudah tidak peduli. Bahkan jika keluarga Zhao mempengaruhiku, sekalipun itu terjadi. Di hadapanmu, itu tidak ada artinya Liu Yun. Kamulah yang menjadi hal terpenting. Di sisa hidupku Huo Qingshan. Kakak kedua. Kakak, tidak baik, kakak kedua dihancurkan. Hongze, siapa yang melakukannya? Katakan padaku siapa yang melakukannya. Kakak itu. Huo Qingshan. Huo Qingshan. Memutuskan keempat anggota badan adikku, keluarga Zhao, dan kamu tidak akan pernah damai. Sudah sampai rumah, Yunyun. Sudah tidak apa-apa. Tuan Huo. Keluarga Zhao ada gerakan baru. Kapal baru yang baru saja kita tanda tangani di dermaga. Dikepung oleh mereka. Beberapa pabrik juga. Mengerti. Ya. Yunyun. Semua ada aku, tenang saja. Kamu tidur yang nyenyak. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Kamu mau apa? Tante, kamu tidak tahu? Aku mau membuatmu bahagia. Jangan. Liu Yun. Kamulah yang paling penting dalam sisa hidupku, Huo Qingshan. Hal terbesar. Yunyun, kamu kenapa? Ayo. Yunyun, aku di sini. Jangan menakutiku, Yunyun. Seseorang. Cepat panggil dokter. Cepat. Tuan Huo, kondisi Nyonya Liu sudah stabil. Tapi pingsan kali ini agak khusus. Khusus? Dia sebenarnya kenapa?
Ini gejala menopause yang khas, tiba-tiba parah. Seperti jantung berdebar, keringat dingin, pusing, dan penglihatan kabur. Termasuk kecemasan dan mudah marah secara emosional. Semua adalah gejala khas. Nyonya Liu kali ini sangat parah. Langsung pingsan. Karena emosinya belakangan ini sangat tidak stabil. Dan juga karena stimulasi yang kuat di beberapa aspek. Serta tidak melakukan hubungan suami istri dalam waktu lama. Menyebabkan ketidakseimbangan hormon yang parah dan kekurangan energi vital. Singkatnya, keseimbangan yin dan yang sangat terganggu. Jadi sebaiknya, lebih sering melakukan hubungan suami istri. Hubungan suami istri? Dokter, apakah Anda tidak salah? Aku hampir 50 tahun. Tenang, saya tidak salah. Dalam pengobatan Tiongkok, yin yang sendirian tidak bisa hidup. Yang sendirian tidak bisa tumbuh. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan usia. Kunci penyembuhannya adalah menyeimbangkan yin dan yang. Nyonya Liu, Anda dan Tuan Huo harus lebih banyak berkomunikasi. Itu yang benar. Tuan Huo, saya akan pergi membuat resep dulu. Yunyun, kamu dengar? Dokter menyuruhmu menyeimbangkan yin dan yang. Diam saja. Dia bicara sembarangan. Bicara sembarangan atau tidak, coba saja tahu. Yunyun, aku tahun ini sudah lebih dari 50 tahun. Tapi kemampuanku membantumu menyeimbangkan yin dan yang. Pasti lebih dari cukup. Huo Qingshan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Siapa yang mau menyeimbangkan yin dan yang denganmu? Tunggu apa lagi? Kata dokter sudah lupa? Menyeimbangkan yin dan yang. Tidak bisa ditunda lagi, aku sedang membantumu sembuh. Jangan. Aku sudah lama tidak melakukannya. Aku mandi dulu. Huo Qingshan, kamu ngapain? Kebetulan mandi bareng. Lebih hemat air. Aku sudah hampir 50 tahun. Kok masih bisa seperti gadis kecil, tergoda? Huo Qingshan, tidak perlu menunggu sampai 99 hari lagi. Sepertinya aku sudah jatuh cinta padamu. Kamar ini sebelumnya selalu dikunci. Kenapa hari ini terbuka? Ling Er. Benar-benar kamu. Akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Tuan, Anda salah orang. Aku bukan Ling Er. Namaku Liu Yun. Dia? Oh, begitu. Pantas saja di pemakaman, pertama kali bertemu denganku. Salah menyebut nama. Pantasan dia seperti orang gila, memaksaku. Ternyata semua kelembutanmu, semua sikap otoritermu, semua perlakuan khususmu, semuanya. Karena aku mirip dengannya. Jadi, yang kamu inginkan bukan aku, Liu Yun, tapi pengganti yang mirip Ling Er. Nyonya, Anda kenapa di sini? Cepat keluar. Ini tempat terlarang, Tuan Huo sudah belasan tahun. Tidak mengizinkan siapapun masuk ke kamar ini. Kalau dia tahu, pasti marah besar. Akibatnya tidak terbayangkan. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Huo Qingshan, katakan padaku. Semua usilanmu padaku. Memaksaku tanpa malu. Mengurungku di sini. Semuanya karena
Aku mirip dengannya. Jadi dari awal sampai akhir, aku hanya penggantinya. Aku tidak mengizinkanmu bicara seperti itu tentang dia, tentang dirimu. Tidak mau dengar, lepaskan aku. Huo Qingshan, biarkan aku pergi. Liu Yun. Kamu dengarkan baik-baik. Kamu adalah wanita milikku. Seumur hidup kamu tidak mungkin meninggalkanku. Dan juga, kamu adalah dirimu sendiri. Bukan pengganti siapapun. Huo Qingshan, kamu pergi dari sini. Huo Qingshan, kalau kamu begitu mencintainya, lalu kenapa kamu membuatku jatuh cinta padamu? Kenapa? Kenapa kamu menghancurkan hatiku? Kamu ngapain? Perasaanku, siapa yang kucintai? Apa kamu masih belum mengerti sekarang? Aku tidak mengerti. Aku juga tidak peduli. Perasaanmu, statusmu, aku tidak mau semuanya, aku kembalikan padamu. Lepaskan aku. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Tuan Huo, Ada apa? ada situasi yang perlu dilaporkan tentang area luar perkebunan. Katakan. Tuan Huo, baru-baru ini ada orang yang mencurigakan. Berkeliaran di sekitar perkebunan kita, dilihat dari postur dan pakaiannya. Sepertinya orang itu Sangking sebelumnya. Waktu itu, kami menyuruhmu memberinya uang untuk pergi. Apa kamu tidak memberinya cukup? Atau tidak memberikannya? Tuan Huo, bukan. Dia menerimanya dan setuju. Tapi entah kenapa, dia tidak pergi. Bahkan sampai ke sini. Orang yang tidak tahu malu, beri dia peringatan terakhir. Suruh dia pergi jauh-jauh, jika aku menemukannya lagi. Mendekati perkebunan setengah langkah pun, aku akan membuatnya hilang selamanya. Baik, Tuan Huo. Yun Yun. Apa yang harus kulakukan denganmu? Ebyo. Kamu kenapa? Piao, kenapa kamu datang? Huo Qingshan, apa kamu yang menangkap Piao dan membawanya ke sini? Bukan. Paman Huo Qingshan mengirim orang untuk menjemputku. Bilang kamu sedang tidak enak hati, sakit karena menopause. Bodoh, ibu tidak apa-apa. Kalau mau salahkan, salahkan diriku sendiri. Hati terlalu rapuh. Bu, jangan bohongi aku. Lihat, wajahmu sangat pucat. Bu benar-benar baik-baik saja. Hanya saja sudah hampir 50 tahun hidup. Mengira hati sudah tenang sejak lama. Tak disangka masih bisa mengharapkan cinta. Mengharapkan yang tidak seharusnya, benar-benar bodoh. Hanya sedikit lelah, itu normal. Bu, yang penting kamu baik-baik saja. Aku sangat merindukanmu. Bodoh, ibu juga merindukanmu. Bu, kamu masih memikirkan Paman Zhang? Dia mencariku kemarin. Bilang ada hal sangat penting, ingin bicara denganmu. Hal penting. Apa itu? Dia tidak memberitahuku. Kalau begitu, suruh dia cari telepon satelit. Aku kasih nomornya, beberapa hal.
Lebih baik dijelaskan dengan jelas. Nomor ini. Halo, Xiao Yun, ini aku. Lao Zhang. Katamu ada hal penting? Apa itu? Aku akan pergi. Pergi. Pergi? Kemana? Meninggalkan Jiangsheng, tidak akan kembali lagi. Sebelum pergi, aku ingin bertemu denganmu sekali lagi, kumohon Xiao Yun. Hanya sekali, boleh tidak? Huo Qingshan dia. Bukankah dia berjanji tidak akan mengganggumu? Sungguh tidak menepati janji. Jangan sebut dia, jangan sebut dia. Xiao Yun, jangan beritahu dia ya. Kumohon, hanya bertemu sekali, ke rumahmu saja, di sana aman. Baiklah, aku akan ke sana. Kamu tunggu di sana. Terima kasih Xiao Yun. Aku agak sesak, ingin jalan-jalan sendirian. Kalian tidak perlu ikut. Aku akan segera kembali. Nyonya, Tuan Huo memerintahkan. Aku tidak perlu perintahnya. Sudah kubilang akan segera kembali. Begitu saja, kau ada perlu telepon. Baiklah. Papa angkat, yang kamu lihat sekarang ini adalah perusahaan kita. Katakan. Tuan Huo, catatan telepon satelit menunjukkan Zhang yang hari ini sempat menelepon. Setelah itu, Nyonya pergi sendirian. Segera cari tahu kemana dia pergi. Ayah, ada apa? Jika dia kehilangan satu helai rambut pun, kalian akan menanggung akibatnya. Segera lacak posisinya, cepat. Baik, Tuan Huo. Sudah ada titik awal pelacakan di bagian barat kota. Ayah, apa Bibi Yun dalam masalah? Aku ikut denganmu. Kumpulkan semua orang, segera blokir kawasan tua di barat kota. Lao Zhang ini, 80% bekerja sama dengan keluarga Zhao. Baik. Kumpulkan semua orang. Lao Zhang. Kamu kenapa? Tidak. Tidak apa-apa. Kamu kenapa sebenarnya? Kalau ada masalah, katakanlah. Mungkin aku bisa membantumu mencari solusi. Aku hanya tidak punya muka lagi tinggal di Jiangsheng. Terima kasih, Xiao Yun. Terima kasih masih mau menemuiku. Kalau begitu, kamu sendirian di perantauan, pasti butuh tempat tinggal. Kan? Aku akan ke selatan, mengunjungi saudara jauh. Lao Zhang, kamu kenapa? Xiao Yun, aku menyesal padamu. Hah? Kamu siapa? Mau apa? Hah, mau apa? Hahaha, Lu Yun. Kudengar kamu adalah orang yang sangat berharga bagi Huo Qingshan. Membuatnya lengah selama belasan tahun. Ajak kamu minum teh di keluarga Zhao, berkenalan. Keluarga Zhao? Kamu? Aku Zhao Hongtao. Zhao Hongze. Lao Zhang, kamu sengaja menipuku ke sini? Kamu bekerja sama dengan mereka? Xiao Yun. Aku menyesal padamu. Aku dipaksa. Mereka mengancamku. Kalau aku tidak menipumu datang, mereka akan membunuhku. Aku tidak punya pilihan. Aku, bawa dia. Jangan sentuh aku. Kalau kalian berani menyentuhku, Huo Qingshan tidak akan membiarkan. Kalian! Aku justru menunggunya. Ah, lepaskan. Jangan. Bukankah kamu sudah berjanji padaku? Beri aku kesempatan hidup. Kalian mau apa? Gila ya? Lepaskan aku. Lepas. Bagaimana caranya memancing Huo Qingshan datang? Kalian menjadikanku umpan? Ini jebakan untuk Huo Qingshan. Waktu hampir habis. Ayo lakukan. Ya.
Pergi. Huo Qingshan, jangan datang. Ayah angkat, jangan gegabah sendirian. Mungkin ada jebakan. Kami segera sampai. Kalau menunggu kalian, semuanya sudah terlambat. Piao Piao, jaga dirimu baik-baik. Huo Qingshan, tua bangka, selamat tinggal. Yun Yun, Huo Qingshan, Yun Yun, jangan takut, aku di sini. Huo Qingshan, kamu bagaimana? Tidak apa-apa, cuma luka kecil. Jangan takut. Lukamu parah begini, kok bisa tidak apa-apa? Jangan pedulikan, apinya terlalu besar. Tolong jaga Piao Piao untukku. Kamu cepat pergi. Diam. Aku, Huo Qingshan, seumur hidup. Tidak mungkin meninggalkan wanita yang kucintai. Aduh, Huo Qingshan, tanganmu. buka ini. Yun Yun, kamu terluka di mana? Terbakar tidak? Aku tidak apa-apa, sama sekali tidak apa-apa. Qingshan, Qingshan, kamu harus segera ke rumah sakit. Bisa infeksi. Tidak apa-apa. Tidak akan mati. Yang penting kamu tidak apa-apa. Haha, hebat. Benar-benar hebat. Hua Qingshan, Naonya Liu. Kalian berdua sudah berumur 50-60 tahun kan? Masih mau bermain pahlawan menyelamatkan wanita seperti anak muda. Tidak malu. Tidak tahu malu. Xiao Hong tahu. Dasar bajingan yang cuma bisa main licik. Berani menggonggong di hadapanku? Sudah di ujung maut, masih keras kepala. Kalian beruntung tidak mati terbakar. Oh, sayang. Hari ini aku akan mengantarkan kalian, sepasang kekasih malang, ke liang kubur. Liu Yun, cepat lari cari Huo Shen. Bisa bebasnya, cepat. Tidak bisa, Qingshan, aku tidak bisa meninggalkanmu. Kamu di sini hanya akan jadi beban. Ini perintah, pergi cepat. Baik, tahan ya, tunggu aku. Hahaha. Huo Qingshan. Bukannya kamu dijuluki macan keluarga Huo, Kaisar Jiangcheng? Lihatlah keadaanmu sekarang. Aduh, sudah tua tidak berguna. Hehe, hari ini aku akan mengantarmu pergi. Hua Qingshan, matilah. Berhenti. Tidak. Berani-beraninya menyentuh ayah angkatku dan Bibi Yun. Cari mati. Ayah angkat, kamu tidak apa-apa? Luka parah tidak? Liu Yun, siapa yang suruh kamu melindungiku? Kamu tidak takut mati? Tapi aku tidak bisa diam saja. Kamu ingat baik-baik. Aku tidak mengizinkanmu terluka. Ini yang kukatakan. Siapapun dan apapun. Tidak boleh kamu melindungi di depanku. Termasuk aku. Qingshan, kamu harus segera ke rumah sakit. Jangan dipaksakan. Boleh ke rumah sakit. Tapi perawat yang merawatku harus kamu. Kepala perawat Liu Yun. Baik. Paman Huo, aku sendiri yang melayanimu. Cepat pergi. ZNF. Ayah angkat. Kerahkan semua sumber daya keluarga Huo dalam 3 hari.
Aku ingin melihat keluarga Zhao benar-benar hancur. Sayap. Ayah angkat tenang, dalam 3 hari. Pasti akan membuat keluarga Zhao menghilang dari provinsi Jiang. Keluarga Huo. Satu pun tidak akan kutinggalkan. Aku tidak percaya kamu berani menembak, bocah kecil. Aku sudah berkelahi saat kamu masih menyusu. Ibyo. Kamu tidak apa-apa? Aku sangat takut. Kakak Huozhen bilang kalian. Piao. Ibu tidak apa-apa, hanya luka ringan. Hanya Paman Huo yang lukanya agak parah. Paman Huo. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, ibuku sudah. Terima kasih sudah melindungi ibuku. Bocah bodoh, ngapain bilang terima kasih? Melindungi ibumu itu sudah jadi kewajibanku. Dia selamat. Itu yang paling penting. Bu, menurutku kali ini Paman Huo benar-benar tulus padamu. Pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Sampai terluka begini parahnya. Bagaimana kalau kau terima saja nikah dengannya? Bos tua ini. Keren banget kan? Urusan orang dewasa, anak kecil jangan ikut campur. Ayah angkat. Pipiyun. Ayah angkat, seperti perintahmu, semua bisnis legal keluarga Zhao. Kasino bawah tanah, rute penyelundupan, sudah semua kami hancurkan dan ambil alih. Keluarga Zhao sekarang sudah seperti pohon tumbang, gerak-gerak pun lari. TAPI. Katakan. Cuma si Sang itu masih belum ketemu. Entah sudah dibunuh orang Zhao. Atau dia sendiri sudah kabur, mau aku cari lagi? Sudahlah. Awalnya memang aku yang berhutang padanya. Anggap saja sudah kubayar. Hal-hal di masa lalu, biarkan berlalu saja. Kalau begitu. Mengerti. Bu, Paman Huo, kalian istirahat yang baik. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Aduh. Gak apa-apa. Yunyun. Harus ganti perban sekarang? Oh, ada dokter dan perawat. Aku panggilkan ya. Aku mau kamu yang ganti. Kamu sudah janji padaku, perawat yang merawatku. Harus kepala perawat Liu Yun. Duh. Sudah tua-tua. Cuma bisa menyusuliku, perawat tua ini. Sudah, jangan banyak gerak, hati-hati lukanya. Yunyun. Aku sudah memikirkannya. Luka kecilku ini nggak bakal bikin mati. Lebih baik pulang aja buat istirahat. Pulang. Ini bukan luka kecil, lebih baik dirawat di rumah sakit dan diawasi. Di rumah sakit ini, banyak orang nggak nyaman. Lebih enak di rumah,
Berdua aja. Lagi pula, bisa merawatku dengan baik. Bagaimana menurutmu? Kepala perawatku. Hen. Pas. 10 tusuk daging kambing, 5 tusuk tulang ayam garing, 2 tusuk terong bakar. 1 porsi jamur enoki, pedesin ya. Bumbu kambingnya juga banyakin. Kak Huozhen, pesananmu kok semuanya? Makanan favoritku. Bahkan seleranya persis sama. Mungkin. Ini namanya jodoh. Silakan dinikmati. Enak, Kok pedas banget sih? Cepat minum air biar reda. Lihat kamu. Gak tahan pedas tapi pesan yang pedas banget. Sudah baik kan? Sudah jauh lebih baik. Piau. Ada APA? Bisakah kamu jadi pacarku? Aku serius. APA? APA? Parker? Kamu serius? Nggak apa-apa? Piao. Huozhen. Kalian berdua. Papa Angkat, Bibi Yun. Kami pacaran, kami benar-benar saling mencintai. Ma. Aku dan Kak Huozhen. Serius. Apa? Kalian. Yunyun. Tenang saja. Huozhen adalah anak angkatku, bukan anak kandung. Piao bersamanya. Tidak akan memengaruhi hubungan kita. Baiklah. Zhen Er. Ayah angkat. Anak perempuan Yunyun, itu berarti anak perempuanku. Artinya, kamu adalah menantuku. Karena Piao memilihmu. Maka kamu harus bertanggung jawab dan memperlakukannya dengan baik. Jika kamu berani menyakitinya, kamu tahu akibatnya. Ayah angkat, Bibi Yun, tenang saja. Aku pasti tidak akan membiarkan Piao merasa sedih sedikit pun. Seumur hidupku, aku akan mencintaimu dengan sepenuh hati. Aku percaya padamu. Huo Qingshan. Sudah larut, kamu mau apa? Bagaimana kalau kita adakan pernikahan lagi? Aku ingin seluruh dunia tahu. Siapa Nyonya Huo? Baik. Sebenarnya, 99 hari itu sudah tidak ada lagi. Aku sudah lama jatuh cinta padamu. Qingshan. Yunyun, hari ini saja. Astaga, katanya taman ini dibeli oleh Ten Huo dengan harga miliaran. Khusus untuk Nyonya Liun. Dijadikan tempat pernikahan. Benar, Ten Huo sangat royal. Demi cinta di usia senja, sungguh berkorban banyak. Benar-benar membuatnya hidup bahagia. Liun sudah hampir 50 tahun. Aku baru 46. Kenapa? Kenapa di usianya yang sudah tua masih bisa menikah dengan baik? Kenapa? Tentu karena Ten Huo mau. Mungkin,
dia sama sekali tidak peduli dengan usia. Sudah lebih dari 50, masih suka main drama bos. Siapa tahu, aku juga punya kesempatan minum anggur bersama. Yunyun, ayo. Yunyun. Gelang ini diberikan ibuku puluhan tahun lalu. Dia menyuruhku memberikannya kepada nyonya rumah keluarga Huo. Sekarang, ini milikmu. Pas sekali. Pakai ini untuk mengikatmu seumur hidup. Dalam hidup ini, kita tidak akan pernah terpisah lagi. King Shan. Di kehidupan ini, kita terlambat bertemu. Di kehidupan selanjutnya, kita pasti akan bersama lagi. Di kehidupan selanjutnya, kita harus bersama. Tapi ingatlah, jangan sampai kau lari lagi.